Shalom, bertemu kembali pada materi fisika SMP kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3, yaitu secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Pernahkah kalian melihat orang atau kalian pernah memasak air? Bagaimanakah prosesnya sehingga air tersebut bisa mendidih? Apa yang menyebabkan ketika kita menggunakan pakaian yang berwarna hitam akan terasa lebih panas dibanding dengan pakaian yang berwarna lain, misalnya berwarna putih? Pertanyaan tersebut akan terjawab pada materi ini. Silakan kalian menyimak videonya dengan baik supaya kalian bisa memahami dan bisa menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kompetensi dasar pada materi ini dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yaitu pada 3.4, menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, dan perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan perpindahan kalor secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan contoh perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Pengertian kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi, biasa disebut dengan energi panas. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor terjadi dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Cara perpindahan kalor dengan konduksi. Konduksi atau hantaran merupakan perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel zat tersebut. Contoh peristiwa konduksi, yaitu yang pertama pada saat memanaskan logam. Jadi misalkan sebuah logam yang kita dekatkan dengan api, maka ujung A yang kita dekatkan dengan api tersebut akan mengalir, panasnya akan mengalir sampai di B, di mana B itu adalah tangan kita yang memegang ujung yang lain, akan ikut terasa panas. Yang kedua, yaitu sendok yang digunakan untuk mengaduk. Misalnya kita membuat teh atau kopi dengan air panas, kemudian kita aduk menggunakan sendok, maka lama-kelamaan sendok tersebut akan ikut panas. Yang kedua, berikutnya yaitu mangkok bakso. Misalnya kita membeli bakso, kemudian kuah bakso tersebut panas, maka piring atau mangkok yang kita gunakan tersebut akan terasa panas jika disentuh. Dan yang terakhir yaitu pakaian pada saat disetrika. Jadi pakaian akan terasa panas pada saat kita telah selesai menyetrika. Dari contoh tersebut di atas, itu merupakan contoh konduksi. Berikutnya yaitu benda yang dapat menghantar panas atau dialiri oleh kalor dengan sangat mudah disebut dengan konduktor. Contoh dari konduktor yaitu besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium atau jenis-jenis logam.
Kemudian, penghantar kalor yang buruk atau yang kurang baik dan sulit dialiri oleh kalor atau panas disebut dengan isolator. Contoh dari isolator yaitu kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik atau jenis yang bukan logam. Pada bahan konduktor berfungsi atau dapat dimanfaatkan yaitu pada alat masak yang dibuat dari logam, sehingga dapat menyerap kalor secara mudah dan meneruskannya pada bahan makanan yang ada di dalamnya, sehingga bahan makanan tersebut akan lebih cepat matang. Kemudian, contoh pemanfaatan isolator yaitu pada benda-benda yang ada di rumah atau perabotan. Misalkan tadi panci. Panci yang kita gunakan untuk memasak terbuat dari bahan plastik atau kayu. Dengan tujuan pada saat kita memegang, maka panas dari peralatan itu tidak mengalir ke tangan, sehingga dapat dipegang tanpa ada rasa panas. Yaitu konveksi atau aliran. Konveksi adalah proses perpindahan kalor dalam zat cair dan zat gas yang diikuti oleh perpindahan partikel di dalamnya. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat tersebut. Misalnya dapat kita perhatikan pada saat kita memasak air. Pada saat kita memasak air, bagian bawah akan mendapatkan kalor dari pemanas atau api kompor, sehingga bagian bawah akan mengalir ke atas. Air yang di atas akan turun, sehingga suhunya bisa seimbang dan akhirnya mendidih. Contoh yang lain contoh berikut tentang konveksi, yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari, di mana daratan dan lautan sama-sama menerima kalor. Namun, daratan akan lebih cepat panas dibanding dengan lautan. Hal ini menyebabkan udara yang ada di atas daratan memiliki kalor jenis yang lebih kecil, sehingga akan mengalir naik dan mengalir ke laut, di mana udara yang ada di laut itu lebih dingin, karena lautan memiliki kalor jenis yang lebih besar. Sebaliknya, angin darat terjadi pada malam hari, di mana daratan dan lautan sama-sama melepaskan kalor, namun daratan lebih cepat dingin dibanding dengan lautan. Akibatnya, udara di atas lautan memiliki kalor jenis yang lebih kecil, karena suhunya lebih panas dibandingkan dengan udara yang berada di daratan, sehingga udara dari laut akan mengalir ke daratan yang memiliki kalor jenis yang lebih besar atau udaranya lebih dingin. Angin darat dan angin laut digunakan oleh para nelayan, di mana nelayan akan berangkat ke laut pada saat malam hari dan akan kembali ke daratan pada saat siang hari. Akan dibantu oleh angin laut. Selanjutnya, radiasi atau pancaran. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Contohnya yaitu sinar matahari yang sampai ke bumi. Kemudian,
Pada saat kita berada di sekitar api unggun, maka kita akan terasa panas. Permukaan hitam dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Semakin gelap atau semakin hitam sebuah benda, makin banyak radiasi atau kalor yang akan diserap, sehingga makin tinggi kenaikan suhunya. Sebaliknya, permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Jika kita menggunakan pakaian yang berwarna hitam, maka kita akan merasakan lebih panas dibanding dengan pakaian yang berwarna putih. Hal ini disebabkan karena warna hitam akan menyerap panas lebih besar. Hal yang sama akan kita rasakan ketika kita menjemur pakaian. Maka pada saat kita menjemur pakaian yang berwarna hitam, bersamaan dengan pakaian dan berwarna putih, maka pakaian yang berwarna hitam akan lebih cepat kering dibandingkan dengan pakaian yang berwarna putih. Termoskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pemancaran pada kalor. Sekian dan terima kasih untuk pelajaran kita pada pertemuan kali ini tentang perpindahan kalor. Jadi perpindahan kalor itu ada 3, yaitu konduksi atau hantaran, konveksi atau aliran, dan radiasi atau pancaran. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Tuhan Yesus memberkati.